Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan yang sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepasang suami istri yang sudah menikah selama 15 tahun sering bertengkar dan berselisih paham. Mereka ingin pernikahan mereka kembali baik, dan sang istri memberikan sebuah ide agar mereka membuat 2 buah kotak, satu untuk suami dan satu untuk istri. Dan mereka harus menuliskan sebuah tulisan di atas kertas setiap kali ada kesalahan yang dilakukan, dan memasukkan kertas itu ke dalam kotak pasangannya. Setelah 1 bulan, mereka membuka kotak masing-masing. Sang suami membuka kotaknya, dan di situ ada banyak kertas dari istrinya bertuliskan tentang kesalahan yang sang suami lakukan. Sang istri kemudian membuka kotaknya. Di situ juga ada banyak kertas dari suaminya yang berisi tulisan, tapi tulisannya sama di semua kertas, yaitu I love you. Kasih akan selalu menerima dan mengampuni kesalahan. Dalam Yohanes 8 ayat 11 ini tertulis, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Konteks ayat ini adalah tentang seorang wanita yang dibawa kepada Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi setelah tertangkap melakukan perzinahan. Dan orang-orang Farisi ini bertanya apa yang harus dilakukan terhadap wanita itu. Menurut hukum Musa, dirajam sampai mati adalah hukumannya. Tapi dalam kasus ini Tuhan Yesus bersikap berbeda. Ia mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang lebih dulu melempari batu kepada wanita ini. Semua orang yang hendak menghukum wanita itu, satu demi satu pergi, karena menyadari akan keberdosaan mereka. Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, karena Dia adalah suci tanpa dosa. Dan sebenarnya ia bisa melempari batu, ia bisa menghukum, tapi ia tidak melakukan hal itu, melainkan mengampuni wanita yang telah berbuat zina tersebut. Dari kisah ini saudara, ada 3 hal yang kita dapatkan tentang pengampunan. Yang pertama, pengampunan adalah anugerah Tuhan. Tuhan sanggup untuk menghukum, tapi bukannya menghukum, Tuhan mengampuni. Ini adalah sebuah anugerah. Kita semua seharusnya sudah mati saat ini karena hukuman dosa. Tapi kita ada karena anugerahnya. Dan di saat nanti dalam kekekalan, kita diberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan itu juga adalah anugerahnya. Yang kedua, pengampunan adalah kesempatan. Tuhan Yesus katakan kepada wanita ini, pergilah. Ini menandakan sebuah kesempatan hidup yang diberikan Tuhan. Setiap hari yang kita jalani juga adalah kesempatan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, pengampunan adalah perubahan. Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pengampunan yang diberikan Tuhan bukanlah untuk membuat kita terus-menerus ada dalam dosa. Tapi pengampunan itu merupakan kesempatan untuk kita berubah menjadi pribadi yang baru, yang hidup dalam pertobatan,
dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diampuni oleh kuasa darah-Nya yang telah tercurah di atas kayu salib. Mari hargai pengampunan Tuhan. Setiap hari yang kita jalani, pakailah itu sebagai kesempatan untuk berubah dan melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami semua betapa berharganya, betapa luar biasanya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau melimpahi kami dengan anugerah. Kami yang tidak layak dilayakkan, dibenarkan, dilimpahi dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kami menjalani hidup, menjalani waktu yang Tuhan karuniakan. Ajar kami Tuhan untuk berubah seturut dengan kehendak-Mu, tidak menyia-nyiakan pengampunan Tuhan, tapi hidup dalam pertobatan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, agar kehidupan kami ada dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dan pagari kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar, terobosan, berkat, mujizat bagi setiap kami. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang-Mu di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.